Fillet well inspection. Nah, di sini kita akan mempelajari atau membahas ya dan juga menghitung tentang bagaimana cara melakukan inspeksi pada pengelasan fillet. Nah, jadi eh, di sini ya, di sini kita ambil contoh dari spesimennya TWI ya, spesimennya TWI ya. Jadi ilustrasinya seperti ini nih, jadi desainnya ya, kurang lebih desainnya seperti ini. Nah, nanti kita akan menghitung ya, menghitung harga ataupun jumlah ya dari masing-masing pengukuran yang akan kita lakukan ya, dari pengukuran yang akan kita lakukan. Nah, misalnya kita akan mengukur leg length, kemudian mengukur true thickness ya. Nah, yang dua itu ya, leg length dan true thickness. Nah, kalau di sini acuannya adalah kalau dia minimum ya, minimum leg length-nya ini ya, minimum leg length-nya baik itu yang vertikal dan juga yang horizontal itu adalah size-nya sebesar dari ketebalan ya, ketebalan atau thickness dari material itu tersebut. Ya, artinya kalau dia thickness-nya 6 mili, maka minimum leg length ya, yang ini adalah 6 mili. Ya, yang ini atau yang ini yang dia yang vertikal atau yang horizontal, leg length-nya itu adalah minimum ya, 6 mili. Dari ketentuan bahwasanya sebesar dari plate thickness atau ketebalan material. Nah, kalau dia maksimum ya, kalau dia maksimum leg length adalah plate thickness ya, plate thickness ditambah 3 mili atau plate thickness ini kan tadi artinya adalah minimum ya, minimum leg length atau minimum leg length plus 3 mili ya. Nah, kalau untuk true thickness-nya ya, kalau true thickness-nya plate thickness ya, plate thickness dikali dengan 0,7, artinya berapa tebal material kita, tebal material kita dikali dengan 0,7, itulah yang minimum true thickness. Ini adalah standarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang maksimum, yang tadi kan minimum. Kemudian yang maksimum plate thickness ya, plate thickness atau minimum leg length atau lebih mudah diingat ketebalan dari materialnya ditambah dengan 0,5. Jadi inilah ya, inilah standar dari untuk menghitung leg length dan juga true thickness ya, agar bisa di masuk dalam acceptance kriteria atau kriteria keberterimaan dari pengelasan fillet ya. Artinya kita harus menyesuaikan dengan ketebalan material kita. Nah, tadi jadi kalau lengkapnya kita hitung ya. Tadi kan thickness kita adalah 6 mili ya dari materialnya itu sendiri. Nah, leg length minimum atau plate thickness adalah 6 mili. Oke. Kemudian leg length maksimum ya, leg length maksimum tadi katanya adalah plate thickness ditambah 3 ya, ditambah 3 tadi leg length-nya atau plate thickness-nya adalah 6, maka ditambahkan dengan 3 ya, 6 ditambahkan dengan 3 maka leg length maksimum ya, ini dan ini adalah 9 mili dan minimumnya adalah 6 mili. Nah, kemudian kalau dia true thickness ya, kalau dia true thickness tadi katanya sebelumnya standarnya 0,7 dikali plate thickness atau leg length minimum. Nah, berarti 0,7 dikali 6 plate thickness-nya ya, plate thickness, maka dapatnya true thickness-nya yang ini ya. True thickness-nya ini adalah 4,2 ya, itu yang nilai minimum. Nah, kalau dia yang maksimum ya, thickness-nya atau leg length minimum dijumlah atau ditambah dengan 0,5 mm. Nah, maka tadi thickness-nya adalah 6 mili, 6 ditambah
0,5, maka true thickness maksimum adalah 6,5 mm, ya, 6,5 mm. Nah, kalau kita buatkan secara generalnya, maka leg length, ya, leg length 6 sampai dengan 9 mili, artinya minimum sampai dengan maksimum, ya, minimum sampai dengan maksimum. Tadi hasilnya adalah yang minimumnya leg length-nya adalah 6, kemudian yang maksimumnya adalah yang 9. Nah, kalau true thickness, ya, true thickness, maka secara umumnya minimum, ya, dikasih, ya, atau kita berikan range 4,2 yang ini yang minimum sampai dengan 6,5 mm. Nah, jadi artinya bahwa kalau misalnya kita lakukan pengelasan fillet, ya, kemudian kita ukur, ya, kemudian kita ukur leg length-nya, ya, baik itu leg length vertikal sama leg length horizontal, kemudian true thickness, ya. Kalau misalnya dia adalah thickness-nya 6 mili, ya, maka harus mengikut dengan standar ini semua, ya. Leg length-nya harus berada di range 6 sampai dengan 9 mili. Ya, dan true thickness-nya, ya, harus berada di range 4,2 sampai dengan 6,5 mm, ya. Inilah standar yang akan kita gunakan ketika kita mengukur fillet weld sesuai dengan thickness-nya. Kalau misalnya 10, ya, kalau misalnya thickness kita 10 atau 12 atau di atas 12 atau misalnya 8, 9 dan sebagainya dan sebagainya, jadi kita tinggal ganti aja angkanya ini. Ini kita ganti misalnya thickness-nya di 8 gitu ya. Nah, kalau misalnya thickness-nya 8, kalau kita jadikan sebagai standar, maka ini menjadi leg length-nya adalah 8, ya, 8. Itu adalah leg length minimum. Berarti oke, kita buat dulu di sini 8 mili misalnya thickness-nya, ya, 8 mili. 8 berarti ini adalah 8. 8, maka ini menjadi 11, ya. Maka leg length-nya, ya, leg length-nya secara umum adalah 8 sampai 11 mili, ya. Kalau dia true thickness-nya adalah 0,7 dikali leg length, maka 0,7 dikali dengan 8, kita ganti menjadi 8. 0,7 dikali 8 itu 5,6, ya. 5,6. Kalau dia true thickness maksimum, thickness, ya, thickness-nya berarti di 8, ya. Berarti ini kita ganti menjadi 8 ditambah dengan 0,5, maka ini menjadi 8,5, ya. Berarti true thickness-nya berada di range 5,6 sampai dengan 8,5, ya, sampai dengan 8,5 mm. Nah, inilah standarnya, ya, kalau kita mengukur dengan ketebalan materialnya atau ketebalan metal kita atau base metal kita 8 mili. Gitu ya.